Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan membahas terkait dengan reaktif dan proaktif. Pada dasarnya perbedaan di reaktif dan proaktif ini terletak pada bagaimana cara kita melihat atau bereaksi terhadap sesuatu hal. Di reaktif biasanya digerakkan oleh perasaan, keadaan, atau kondisi, atau lingkungan. Sementara di orang yang proaktif itu digerakkan oleh nilai-nilai yang dipegang. Untuk melihat terkait dengan perbedaan proaktif dan reaktif, ini bisa kita lihat dari cara menyikapi stimulus. Di reaktif itu ketika ada stimulus, itu responnya berdasarkan suasana hati, perasaan, kondisi, dan situasi. Ini sangat berbeda dengan orang yang proaktif. Di yang proaktif, ketika mendapatkan stimulus, dia masih memiliki kebebasan untuk memilih sebelum mengeluarkan respon. Artinya berhenti sejenak dan merespon berdasarkan prinsip. Ketika ada stimulus, sebelum mengeluarkan respon dia masih memilih alternatif A, B, C, D, E. Yang alternatif yang dipilih itu akan sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai yang respon itu akan berdasarkan alternatif yang dipilih yang terbaik untuk dikeluarkan. Ini terkait dengan reaktif dan proaktif. Di selanjutnya kita bisa lihat terkait dengan ciri-ciri proaktif dan reaktif. Di proaktif orangnya biasa tidak mudah tersinggung, orangnya bertanggung jawab, fokus pada hal-hal yang mereka ubah, tidak menyalahkan keadaan atau kondisi lingkungan, dan orangnya mampu mengambil keputusan yang tepat walau pada situasi yang sangat sulit. Sementara di reaktif kita lihat yang pertama, orangnya sangat mudah tersinggung. Yang kedua, cenderung menyalahkan orang lain. Orangnya cepat marah, selalu merasa menjadi korban atas situasi yang menimpa dirinya. Yang terakhir adalah orangnya merubah hanya sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan keperluan. Terkait dengan ciri-ciri proaktif dan reaktif bisa dilihat secara detail untuk selanjutnya. Yang pertama, orang yang proaktif orangnya bertanggung jawab, berinisiatif, bertindak atas dasar nilai, mampu kendalikan diri dan keadaan sekitar, dan fokus pada kekuatan dan peluang bukan pada masalah. Sementara orang yang reaktif itu orangnya lari dari tanggung jawab, bersikap pasif, bertindak atas dasar perasaan, orangnya emosional dan dikendalikan oleh keadaan sekitar, dan fokus pada kelemahan atau masalah. Ciri-ciri selanjutnya bisa kita lihat, orang yang proaktif orangnya berpikir logis, kenal diri dan kenal kemampuan diri, mau dan bersedia mendengarkan, dan orangnya optimis dan penuh dengan pengharapan. Sementara di reaktif orangnya penuh dengan curiga, kurang kenal diri dan kemampuan diri, orangnya kurang sabar dan hanya mau didengar, dan orangnya pesimis dan mudah menyerah. Di respon orang yang reaktif dan reaktif itu juga terjadi perbedaan.
Itu bisa dilihat dari kata-kata yang sering dikeluarkannya. Yang pertama bisa kita lihat orang yang reaktif itu sering mengeluarkan kata-kata tidak ada yang dapat saya lakukan. Sementara orang yang proaktif justru sering mengeluarkan kata-kata mari kita lihat alternatif yang lain, atau mari kita lihat alternatif yang bisa dilakukan. Kalau di reaktif, orang yang reaktif sering mengeluarkan kata-kata memang sudah begitulah saya dari dulu seperti itu, saya orangnya memang seperti ini. Sementara orang yang proaktif, saya bisa berubah. Di reaktif kita lihat yang ketiga, orangnya ia membuatku marah. Sementara orang yang proaktif, saya bisa mengerti keadaan dia. Di reaktif bisa kita lihat lagi, mereka tidak membolehkan saya. Sementara orang yang proaktif, saya dapat mengusahakan dengan cara yang lain. Artinya tetap mencari alternatif lain tanpa harus stimulus yang ada langsung dengan respon, tanpa dicari alternatif selanjutnya. Di respon selanjutnya bisa kita lihat terkait dengan reaktif dan proaktif tadi. Orang yang reaktif sering mengungkapkan saya tidak bisa atau saya tidak mampu, saya belum pernah melakukannya, saya belum terbiasa. Sementara orang yang proaktif akan mengungkapkan saya coba memilih cara yang lain yang sesuai, atau saya mau mencoba lagi. Di reaktif sering berandai-andai, seandainya, sekiranya, kalau saja. Sementara orang yang proaktif, dia akan melakukan, saya akan memperbuat, saya akan belajar dan lain sebagainya. Di reaktif itu saya terpaksa melakukannya, sementara di proaktif itu saya lebih suka melakukannya dengan begini dan begitu dan lain sebagainya. Itu terkait dengan proaktif dan reaktif. Tentu dari yang dua itu yang paling bagus adalah yang proaktif. Sekarang kalau umpama saat ini kita orangnya adalah reaktif, bagaimana kita menjadi manusia yang proaktif? Langkah-langkahnya, yang pertama bisa kita lihat, orang yang untuk menjadi yang proaktif harus berani mengambil tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua, tidak mudah menyalahkan situasi maupun keadaan. Yang ketiga, fokus kepada hal-hal yang bisa diperbaiki. Ini saja yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan terkait dengan reaktif dan proaktif. Terlebih dan kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.